Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas dengan NPM 205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai colloid. Jadi colloid itu adalah materi yang mempunyai ukuran partikel antara 1 sampai dengan 1000 nanometer. Yang mana pada ukuran tersebut partikel dapat melewati kertas saring, tetapi tidak dapat melewati membran hewan atau tumbuhan. Sistem colloid terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi, yaitu zat yang tersebar merata dalam zat lain, dan medium pendispersi atau zat tempat fase terdispersi tersebar merata. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari colloid, yaitu yang pertama ada buih atau busa. Ini merupakan colloid yang dibentuk oleh fase terdispersinya gas dalam medium pendispersinya cair. Dengan contoh putih telur yang dikocok dengan kecepatan tinggi, kemudian bui sabun dan krim kocok. Kemudian yang kedua adalah busa padat. Busa padat merupakan jenis colloid yang fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya padat. Sebagai contohnya adalah batu apung, karet busa, dan styrofoam. Yang ketiga adalah aerosol cair. Aerosol cair adalah colloid dengan fase terdispersi cair dan medium pendispersinya gas. Dengan sebagai contoh adalah kabut, awan, hairspray, dan parfum semprot. Selanjutnya adalah emulsi. Emulsi merupakan jenis colloid yang dibentuk oleh fase terdispersi cair di dalam medium pendispersi cair. Contohnya adalah susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Kemudian berikutnya adalah emulsi padat atau gel, yaitu merupakan colloid yang disusun oleh fase terdispersi cair dalam medium pendispersi padat. Contohnya adalah keju, mentega, jeli, ataupun lem padat. Berikutnya adalah aerosol padat, yaitu merupakan yang disusun oleh fase terdispersi padat dengan medium pendispersinya cair gas. Untuk sebagai contoh dari aerosol padat yaitu adalah asap dan debu di udara. Selanjutnya adalah sol, yaitu merupakan colloid yang fase terdispersinya berwujud padat dengan medium pendispersinya berwujud cair. Sebagai contoh adalah agar-agar panas, cat, kanji, atau putih telur. Selanjutnya adalah sol padat, yaitu merupakan colloid yang memiliki fase terdispersi dan medium pendispersinya zat padat. Contohnya adalah batuan berwarna, gelas berwarna, tanah, perunggu, dan lain-lain. Penjelasan selanjutnya mengenai colloid yaitu adalah sifat-sifat dari colloid. Yang pertama adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel-partikel dalam sistem colloid dengan arah gerak lurus tetapi tidak tertentu atau gerak zigzag. Dan gerakan ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop ultra. Selanjutnya sifat-sifat colloid adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah suatu efek penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel yang terdapat dalam sistem colloid sehingga jalannya berkas sinar terlihat. Sebagai contohnya ada debu di dalam rumah yang akan terlihat bila ada sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela. Selanjutnya adalah ada elektroforesis. Jadi elektroforesis ini adalah gerakan partikel colloid dalam medan listrik. Partikel yang bermuatan positif akan bergerak ke elektroda negatif dan begitu pun dengan sebaliknya, sehingga partikel colloid akan menggumpal di elektroda. Selanjutnya adalah sifat colloid yaitu koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan colloid. Untuk pengendapan colloid ini dapat terjadi dengan cara ada tiga, yaitu yang pertama mekanik, yaitu dengan mengadukan, pemanasan, dan pendinginan. Yang kedua adalah kimiawi, yaitu dengan penambahan zat elektrolit. Misalnya asam asetat akan mengkoagulasikan partikel-partikel karet alam dalam bentuk latex. Selanjutnya adalah percampuran dua macam colloid yang muatannya berlawanan. Sebagai contoh adalah campuran antara larutan AS2S3 dengan larutan FeOH3 kali yang akan terbentuk penggumpalan. Berikutnya adalah absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan ion pada permukaan colloid sehingga partikel-partikel colloid bermuatan positif atau negatif. Selanjutnya adalah colloid pelindung. Colloid pelindung adalah colloid yang berfungsi untuk melindungi colloid lain dengan membentuk lapisan bagian luar sehingga colloid tidak mudah mengendap. Contoh dari colloid pelindung ini adalah pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula.
Untuk yang sifat yang terakhir adalah dialisis. Dialisis adalah kemampuan koloid memisahkan ion-ion pengganggu dalam suatu proses. Sebagai contoh adalah sol FeOH 3 kali dimasukkan dalam kantong semi permeabel, kemudian kantong dicelupkan ke dalam air yang mengalir.